Apaan tuh? Orang-orangan sawah. Enggak ya, tengkorak ya? Bisa jadi. Bang, satenya 20 terus. Itu Susanto ya? Susanti. Yakin mau beli expander cross? Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gua Mahtum di Infomotif, informasi otomotif paling ruhai ya, Sa. Ruhai. Kita sekarang lagi ada di rooftop dari Mitsubishi Sun Motor Matraman, di pusat nih, Mitsubishi pusatnya nih. Di atas aja mobilnya sebanyak ini, apalagi di bawah. What? Ini di belakang gua ada expander cross. Anyway, buat yang lagi nonton, udah subscribe, udah like, udah komen, udah share, udah mandi, udah cantik, udah anak ayam mah cantik. Gue doain selalu sehat, kaya, sukses, bahagia. Amin. Amin. Hai. Jadi kita based on apa ya, men? Banyak yang nanya ya. Banyak komen. Komen sih sebenarnya. Sosok ini gitu kayak yakin mau beli expander cross. Wow. Tanda tanya. Wow. Maksud lo. Nih guys ya, ini adalah Mitsubishi expander cross. Jadi kenapa mereka, pertanyaan itu kan seolah-olah mereka kayak nggak yakin gitu ya. Ya mungkin aja satu komentar itu mewakili yang lain juga, jadi sini gue yakinin aja. Yang bikin mereka nggak yakin yang pertama, katanya kan tampilannya segagah ini, konsepnya SUV, harganya mahal. Wah. Oke, gue sebutin aja estimasi harganya kurang lebih di 350 juta. Nanti kita tanya langsung sama Om Arga deh. Kurang lebih segitu ya harganya. Kalau ngelihat cuman harga OTR-nya sih emang duit segitu lumayan ya. Lumayan. Bikin kontrakan berapa pintu tuh? Wah, banyak. Banyak. Cuman di pusat ada yang berbeda. Itu belum dipotong promo. Dan ini promonya berlapis-lapis nih di Mitsubishi pusat nih. Kalau nggak percaya kita tanya langsung sama Om Arga. Yuk. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol, tanya harga dan promo ke sales senior di Mitsubishi pusat Matraman. Ini dia Om Arga. Halo Om, sehat Om? Alhamdulillah baik Om. Om, dengar-dengar di pusat nih, di Mitsubishi pusat nih, harganya lagi menarik banget nih. Kalau untuk expander ini masih 350 jutaan. Masih mirip-mirip ya? Masih sama. Itu udah harga terbaru ya? Harga terbaru Om. Tapi yang gue dengar di Matraman ini diskonnya gede banget deh. Pasti, apalagi untuk KTP Jakarta dan Bali. Nah itu, ini yang mau gue garis bawahi ya. Gue bold nih bener-bener. Untuk teman-teman yang KTP-nya DKI Jakarta dan Bali, itu potongannya bisa jauh lebih gede lagi. Jauh lebih besar Om. Harga bisa lebih net lagi. Lebih net lagi Om. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat unit 2024 kemarin beli di 2025, bisa lebih lebar lagi ya. Pastinya Om. Tapi unitnya masih ada? Banyak Om, ready, kita ready. Kita kan di HO kebetulan. Iya, di pusat nih ya. Jadi ready semua unitnya Om. Warna putih, hitam, semua ready. Wah, warna-warna utama masih ada? Masih ada. Di sini masih ada. Jadi teman-teman yang pengen dapat mobil dengan benefit yang lebih banyak, kalau harga nih. Siap. Pokoknya gampang lah kalau itu mah, bisa diberesin. Terus selain expander cross, line up yang lain juga katanya kayak Pajero, X-Force. Itu sama ya? Sama Om. Diskonnya wah, besar banget pokoknya. Dan yang tadi KTP DKI Jakarta dan Bali itu berlaku juga ya? Berlaku Om. Untuk semua unit Mitsubishi? Semua unit Pajero, Expander, X-Force. Nah sekarang gue mau nanya kalau masalah kredit-kreditan Om, promonya apa aja sih? Promonya DP ringan pertama udah pasti. Berapa persen? 10% Om. 10%? 10%. Kecil banget dong. Pastinya Om. Ya. Ini 10% ya? 10%. Nah, gue mau nanya realnya aja kalau kayak Expander Cross. Terendah DP-nya netnya tuh berapa? Oke, ini kan dari harga 350 jutaan, 10% kita ambil 35, dikurangin diskon lagi, itu sekitar 10 jutaan masih bisa Om. Jangan macam-macam Mas. Pasti Om, 10 jutaan. Ini bukan LCG sih nih. Enggak Om, bener Om. Tuh guys ya, jadi buat teman-teman yang memang kan biasanya kalau orang-orang yang usaha emang carinya DP yang minim ya Om. Betul. Bukan karena dia nggak mampu, tapi uangnya pengen diputerin lagi buat usaha. Betul. Ini momennya pas juga. Dan katanya kalau mau DP kayak 25 atau 30%, bunganya bisa net juga ya? Bunganya net Om. Ada juga kalau nanti kita bunga yang dipanjangin mau sampai 8 tahun bisa juga ada Om. Oh, tenor panjang? Tenor panjang. Yang pengen angsuran tipis-tipis, nyantai, bisa 8 tahun? Bisa. Nah, terus yang katanya dibagi dua tuh 50-50 tuh? 50-50 itu kalau misalnya Omnya mau misalnya ada DP-nya cuman sedikit tapi pengen cash. Jadi dibagi dua, dari harga OTR dikurangin diskon, dibagi dua, 50 di pertama dibayarkan 50 lagi di tahun depan Om. Setahun jaraknya? Setahun jaraknya. Oh, jadi itu juga nggak kena bunga ya? Nggak kena bunga. Tapi dapat asuransi? Asuransi Oris. Dan katanya di sini 0% ya, bunga 0% ya, itu bisa 2 tahun ya? 2 tahun paling lama Om. Orang tuh kadang nggak mau ngambil 0% karena kalau 1 tahun bayarnya ngap. Betul. Kalau 2 tahun jadi lebih santai ya Om. Betul, pastinya. Dan nggak ada bunga dan dapat asuransi. Ini menarik banget tuh kalau ngomongin Mitsubishi pusat, ya promonya skemanya sebanyak itu. Bahkan kalau teman-teman udah punya hitungan duluan, boleh diadu ya? Oh pasti.
teman-teman misalnya punya hitungan, boleh diadu dengan harga. Nanti harga pasti kasih hal yang terbaik. Gue mau spill dikit. Bulan kemarin jualan berapa om? Bisa sampai berapa? Enggak om, sedikit om. 8 aja om. Tuh, guys ya, di masa yang kayak gini nih katanya susah dan lain-lain, dia masih bisa jual mobil sampai 8. Ini membuktikan bahwa selain promo di pusat ini bagus, pelayanannya oke banget. Karena udah banyak juga konsumen yang review ke harga sendiri ya, dengan hasil reviewnya yang lumayan menarik dengan harga juga. Makanya teman-teman harus buktiin langsung ke Om Arga. Ngobrol-ngobrol, minta simulasi, konsultasi mah gratis kan ya? Gratis, free pokoknya. Free. Nah, kalau ada data yang kurang bisa dibantu nggak Om? Pasti, data pertama, data yang nggak punya rumah ngontrak, call 5, masih bisa dibantu om. Rumah ngontrak bisa? Rumah ngontrak om. Serius? Serius om. Karena memang kebanyakan gini om, mereka ada yang tugas di Jakarta, ternyata dia sebelumnya itu dinasnya aslinya di luar kota. Jadi rumahnya di sana? Iya, jadi kebetulan dinas di Jakarta, dia ngontrak om. Jadi itu bisa kita bantu kayak gitu. Nah, dan buat teman-teman kalau selain di DKI Jakarta, Bali ataupun daerah dekat sini, sampai ke ujung NKRI juga bisa? Bisa dong, nasional. Nasional guys penjualannya. Jadi dimanapun teman-teman yang masih ada logo Garuda, NKRI, langsung. Ya, harga mati. Harga mati, langsung ke Om Arga. Harganya spesial banget, langsung aja kontak Om Arga ya. Terus Om, kalau mau test drive, ada? Ada pastinya om, kita bisa pelayanan home service. Gimana jadi jadinya konsumen punya ada rumah di mana, kita sampaikan, bisa datangkan ke sana. Oh jadi nggak masalah, nggak harus datang ke sini ya? Nggak harus. Fleksibel aja? Fleksibel. Apapun unitnya ya, nggak harus, maksudnya nggak harus expander, bisa Export, Pajero, apapun betul lah. Nanti Om Arga nanti bisa nyamperin ke sana. Terus kalau mau tukar tambah, karena di sini ada spesial ya? Iya betul, kita juga ada rekanan om kalau untuk trade-in. Jadi dari harga unit secondnya berapa, nanti ada subsidi dari DSS namanya om. Oke. Nah, itu ada tambahan subsidi untuk unitnya berapa, tambahan lagi subsidi 5 juta. Kalau untuk X-Force 4 juta, untuk expander Pajero juga 4 juta. Tapi itu motong dari diskon sini nggak? Enggak dong. Oh, enggak ya, aman ya? Aman, jadi di luar ada diskon. Dan apa yang kita omongin di sini nggak ada yang gimmick ya, semuanya real ya om? Aman om, apa semua real. Buktikan. Buktikan. Apa yang Om Arga sebutin, itu semuanya yang teman-teman nanti bisa dapetin gitu om? Pasti. Kalau service warranty ini gimana om? Service warranty itu kita sampai 40.000 atau 5 tahun. Itu free service-nya oli, spare part ringan. Spare part ringan kayak filter oli, filter AC, filter udara. Oh jadi itu udah free lah ya? Free semua. Berlaku di semua bengkel resmi? Semua bengkel resmi seluruh Indonesia. Nah ini menarik, enaknya beli mobil baru ya gitu guys. Biasanya kalau teman-teman kayak gini nih, mobil udah rapi banget, udah keren banget, tapi kalau nggak ada talang airnya kayak ada yang kurang gitu. Kalau orang Indonesia kan gitu om. Talang air free dari harga. Oh free. Atau bahkan kalau teman-teman punya request tersendiri, karena tiap orang kebutuhannya beda-beda nih. Betul. Boleh request ya? Boleh. Misalnya talang air, saya nggak usah pakai talang air, mau di emblem aja silahkan. Nah pokoknya apapun requestnya, semuanya omongin aja ke Om Arga, nanti biar dicariin solusinya. Yang pasti semuanya dibahas di depan ya om. Pasti dong. Masalah data, simulasi, bonus dan lain-lain clear di depan ya. Clear di depan, baru transaksi. Betul. Nah ini enaknya kalau sama senior gini guys, tertata dan rapi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah itu. Ada medsos nggak om? Medsos ada. Harga Mitsubishi langsung nyambung, harga kecil semua Mitsubishi. Nah, harga Mitsubishi langsung ketemu sama Om Arga, bisa dilihat track recordnya orang yang jualannya banyak nih di pusat. Atau kalau teman-teman mau fast respon, minta simulasi dan lain-lain, ke WA aja ya. WA. Nomornya ada di bawah, bisa chat, bisa telepon, pokoknya Om Arga mah ready 1 kali 30 jam lah ya. 48 jam. 48 jam. Anytime, kapanpun. Dia mah jarang tidur, yang penting jualan aja gitu. Ada yang bisa lagi nggak Om? Udah itu aja cukup. sih. Cukup Om. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Makasih banyak Om. Terima kasih banyak Om. Review unitnya guys, come on. Tuh kan apa gue bilang guys, setelah dipotong, harganya bisa net banget. Dan yang potongannya berlapis-lapis, ini beda banget di Mitsubishi Patraman di pusat ini ya guys. Terus, kenapa... Suara telolet ya? Wah, pendek banget tapi untuk ukuran telolet. Mereka nggak yakin, karena ini kan mobilnya SUV. Kaki-kakinya pasti tinggi. Wow. Pasti nggak nyaman, lebih keras ya rasanya. Limbung. Nggak stabil. Biasanya gitu. Sombong. Wah. Pelit. Ditagih utang susah. Nggak gitu. Kemana-mana. Ngomongin orang, nggak. Udah. Nih guys ya, gue kasih tahu dulu nih guys. Kalau mobil SUV dimanapun, itu pasti kaki-kakinya tinggi. Itu karena efek dari, yaitu suspensinya berbeda. Dibikin sedikit lebih keras, iya. Karena untuk menyeimbangkan ya men ya. Jadi biar mobilnya juga lebih stabil. Apalagi kalau teman-teman beli SUV-nya yaitu Xpander Cross. Ada yang, bukan menarik lagi nih mah. Ada yang spesial.
Apa cuy? Kaki-kakinya lu tahu nggak? Lu beli expander cross tapi lu dapet suspensi punya Pajero Sport. Wow. Ada yang belum tahu? Ah, ini gua kasih tahu makanya. Jadi kaki-kaki atau suspensi dari si expander cross ini adalah punya Pajero Sport, guys. Makanya menurut gua gagahnya sih maksimal ya. Belum lagi di dia ada fitur yang namanya AYC. Apa tuh? Active Yaw Control. Yo. Active Yaw Control. Lagi. Udahlah. Jadi Active Yaw Control itu bikin mobil ketika kondisi berbelok ya men, atau bermanuver itu dia pengaturan dari fiturnya itu ya. Jadi nanti putaran rodanya diatur biar mobilnya jadi lebih stabil ketika berbelok-belok gitu. Kan kalau mobil-mobil tinggi dengan kaki yang katanya keras atau SUV lah biasanya, ketika berbelok itu berasa banget tuh. Tapi dengan adanya Active Yaw Control itu jadi mobilnya bisa bikin lebih stabil. Apalagi dia punya kaki dari Pajero Sport, pastinya akan lebih enak. Kalau ngomongin nyaman, lu mau nyaman, lu belinya kalau cari yang lebih nyaman ya, pasti carinya MPV ya men. Mungkin bisa ke Expander Ultimate. Betul. Tapi kalau yang ini sebenarnya nyaman-nyaman juga. Tapi kalau ngomongin lebih nyaman lagi ya pasti Expander Ultimate. Tapi beli SUV ya yang dicari gagahnya dong. Yakin mau beli Expander Cross? Wah, Tanda tanya katanya tanya gitu. lagi. Yang bikin mereka nggak yakin karena katanya mesinnya sama di-combine sama CVT. Gua buka dulu ya kap mesinnya. Karena sebenarnya ketika beli mobil ya guys, yang jadi pertimbangan itu selera ya. Selera itu tidak hanya masalah desain tapi sensasi berkendara. CVT dan automatic konvensional itu punya rasa berkendara yang berbeda. betul. Contoh gue memang lebih suka automatic konvensional. Tapi ada juga yang lebih suka CVT karena dianggap lebih halus dan lebih lebih irit ya men. Lebih irit. Gitu. Ya ini optional lah. Tapi CVT juga gue selalu bilang walaupun gue suka konvensional tapi CVT juga ya bagus-bagus aja sebenarnya. Mesinnya dia sebenarnya proper ya karena torsinya lumayan gede ya men. Gede. Dia pakai 1500 cc 4 silinder penggerak depan. Outputnya di 105 PS 141 Nm untuk torsinya. Ini mobil ini kan untuk keluarga juga ya. 7 orang penumpang. 7 seater gitu ya. 3 baris belum bawa barang dengan torsi yang segitu menurut gue. Bahkan dipakai ke luar kota yang jauh nanjak-nanjak itu akan cukup sih menurut gua. Dipakai di dalam kota juga mobil ini mesinnya ya terkenal irit dan bertenaga. Ya Mitsubishi Expander teman-teman ya pasti udah tahu lah. Jadi kalau ada teman-teman yang masih belum yakin, harusnya setelah lihat review ini jadi yakin. Atau kalau mau lebih yakin diri lagi, langsung test drive aja. Nanti janjian sama Om Arga gitu guys. Yakin mau beli Expander Cross? Abe. Katanya desainnya sama kayak Expander Ultimate. Wah, mana? ada Oh, lagi iya. editnya. Kayak di setting ya. Padahal enggak. Biar lebih sinematik. Saya nggak ngaruh. Itu dramatik ya. Guys, nggak sama. Mirip iya. Kenapa bisa gitu? Karena basically memang dari Expander Ultimate ya men. Betul. Dilakukanlah pengembangan dari MPV akhirnya menjadi SUV untuk memenuhi kebutuhan customer-customer yang ingin mobil yang lebih gagah. Lebih mobilitasnya lebih kemana-mana gitu, lebih luas gitu. Dan ya ini bisa dibilang mungkin Pajero kecil lah ya. Bisa. Gitu, karena tadi kayak apa si kaki-kakinya si suspensinya udah pakai punya Pajero. Bahkan sampai ke bagian depan grillnya aja menurut gua ini khas dari ya mobil-mobil Mitsubishi biar lebih kelihatan sangar pasti pakai konsep desain dynamic shield kayak gini nih. Di Pajero pun sama kan ya, modelnya grillnya modelnya sekarang kayak begini nih. Bahkan untuk perlampuannya ini udah cakep banget desainnya guys. T-shape modelnya, LED projector gitu ya dan fog lamp aja udah LED jadi sudah lengkap banget. Sampai ke bagian bawah undercutnya juga dibikin ngotak-ngotak, ada sudut-sudutnya jadi biar kelihatan lebih gagah. Sama Expander Ultimate nggak sama-sama banget. Jadi kalau Expander Ultimate dibikin lebih keluarga, MPV, elegan gitu. Kalau si Expander Cross dibikin lebih gagah. Apalagi ini juga kita akan dimudahkan ketika parkir dan lain-lain karena ada kamera 360 nih di bagian. Wow. Nanti samping juga ada, kita lihat aja ke samping. Nah, kamera 360-nya nyambung ke bagian sini nih, di bawah spion juga ada kamera. Nah, ke bagian kaki dia finishingnya two-tone polish machining gitu ya, di-combine antara silver sama grey. Desainnya menurut gue juga oke, sangar juga, ukurannya di 205/55, ringnya ring 17, jadi untuk SUV pakai ring 17 sudah sangat proper tuh. Pengereman juga pakai cakram, terus di atasnya ada over fender. Untuk pelipatan dari spionnya dia sudah auto folding, ada lampu senya juga dan tadi udah gue sebutin nih ada kamera. Nah di sini polos dia nggak ada talang air tapi kayak gini-gini mah kan tadi Om Arga juga bilang kecil lah itu mah untuk di pusat mah tinggal tempelin aja gampang. Di atas ada roof rail karena mobil SUV harus ada roof railnya kalau mau bawa barang di atas. Jadi di dalam tuh muatannya bisa lebih maksimal lah. Handle pintu sewarna body ada akses smart entry karena sudah keyless dan ada line chrome nih. Window line-nya dia chrome ya. Bagian bawah juga ada set body molding. Jadi udah lengkap lah. Kelihatannya full gitu. Di bagian belakang pengereman tromol dan ada over fendernya juga. Overall di bagian samping ya kelihatan seberotot itu sih ke belakang guys.
Di bagian belakang juga desainnya menurut gua gagah ya. Antara shark fin, dan ini bukan rear upper spoiler, tapi lebih ke body aja nih. Bodinya dia agak memanjang, jadi teman-teman nggak usah pasang lagi rear upper spoiler. Segini udah cukup gagah. High stop lamp, defogger, terus konsep stop lampnya juga LED bar, dia T-shape juga sama kayak depan. Jadi secara desain dia ada nyambung lah gitu. Kamera juga di bagian belakang, emblem, terus ada sensor parkir, mata kucing, dan underguardnya juga dibikin kotak-kotak. Jadi biar gagahnya tidak hanya di bagian depan, samping, bahkan sampai ke bagian belakang juga. Gitu guys. Yakin mau beli Xpander Cross? Tanda tanya. Kenapa nggak yakin? Ya karena mobil ini nggak ada ADAS-nya. Wah. Nggak ada ya? ADAS itu apa sih? Advanced Driving Assistance System. Wah. Lu nggak tahu, men? Gak tahu. Itu sih bahasa gua sehari-hari. Ya sih, gua Gua makan cabai aja. ADAS. Wah, pedas. Oh, pedas. Tapi memang mobil ini faktanya memang nggak ada ADAS-nya, guys. Cuman jika itu berhubungan sama keselamatan, menurut gua sistem keselamatan di mobil ini juga udah lebih dari cukup ya. Oh. Airbag lengkap. Terus tadi pengereman juga pakai cakram di bagian depan, ABS, ABD, bla bla bla, seat belt, headrest. Menurut gua segitu cukup lah ya. Cukup. Memang belum pakai sensor-sensoran, tapi menurut gua salah satu hal yang kayak model kamera 360 aja itu menurut gua udah cukup juga sih ya. Untuk parkir. Maksudnya hal-hal yang benar-benar fungsional, kepake banget gitu. Just info ya. Karena banyak juga yang beli mobil yang ada ADAS-nya nggak dipakai. Banyak ya gitu. Jadi ini balik lagi ke teman-teman sih. Tapi kan kalau kita compare balik lagi ke penawaran dari Om Arga tadi, harga yang kita harus bayarkan untuk dapetin mobil ini, menurut gua sih masih worth it banget sih. Teman-teman kan belum tahu netnya berapa, nanti tanya aja sama Om Arga. Nah, gua mau sebutin juga sebelumnya desain dari mobil ini. Jadi mobil ini nggak cuma gagah di luar sih, di dalam juga kerasa banget gagahnya. Gua lihat dari desain kayak model gini, di bagian dashboard terlihat ada sudut-sudut gitu dari desainnya, nggak cuma asal melengkung, terus agak ngotak-ngotak gini biar kelihatan lebih muscular, lebih berotot. Jadi kesan gagahnya tuh ketika kita berkendara juga tetap dapat. Apalagi di mobil ini setirnya pakai setir Pajero yang model lama. Yoi. Kalau teman-teman lihat setir Pajero yang sekarang, ya ini masalah selera sih. Gua pribadi gua lebih suka setir Pajero lama nih yang ini. Ini gagah banget, legend banget. Apalagi kalau teman-teman lagi bikin story gitu dari jalan, macet nih, terus setir begini tuh kesannya kayak, hei mobilnya gitu. Kesannya SUV banget gitu. Terus dia udah kulit juga tuh kan, ada jet-jetan aslinya, steering switch juga lengkap banget. Ada untuk pengaturan audio, terus teleponi gitu, voice command, terus ada juga cruise controlnya guys. Jadi mobil ini kan mungkin bisa juga dipakai sama keluarga jalan-jalan jauh lewat jalan tol yang bebas hambatan, kosong. Bisa ngunci kecepatan sehingga kita nggak harus selalu nginjek gas. Enak juga guys. Jadi fiturnya juga lumayan banyak menurut gua. Pengaturan juga, mana sini? Nah, dia lengkap ya, tilt dan teleskopik gitu. Jadi bisa dapat posisi berkendara yang benar-benar ergonomis. Nah, tempat gue duduk nih, joknya juga menurut gue bagus, full kulit dengan jet-jetan putih begini nih, jadi ada kombinasi. Dan warnanya yang gue suka, pemilihan warnanya itu dia pakai warna navy ya men? Navy. Bukan yang hitam gitu. Nerevidana. Nah, bukan. Napi itu mah. Navy ini mah. Navy Sulkesi. FV. LV itu ada juga. Louis Vuitton. Ini sampai ke bagian sini nih. Armrest di sini juga sama pakai kulit navy, terus di bagian door trim juga ada gitu guys. Tapi selain itu ya tetap ada plastik mah ya pasti tetap ada lah. Nah di sini juga ada bahan navy juga tuh kulit ya, sama akses kayak finishing ini apa wood panel gitu ya men ya. Yo. Cuman yang kayak karbon gitu deh, sama silver. Overall secara desain menurut gua bagus sih. Dan di pilar A juga ada tweeter, jadi secara audio proper lah. Karena untuk driver hiburan yang paling make sense ya audio. Jadi kalau audionya bagus, driver pasti seneng, berkendara juga enak, apalagi ada cruise control, lebih santai. Gitu guys. Nah, terus di bagian speedometer juga tuh, tampilannya bagus banget, full TFT dengan berbagai, ada berapa ya? 3 atau 4 desain yang berbeda-beda ya men ya? Untuk speedometernya, jadi teman-teman nggak akan bosan. Lebih informatif juga. Di bagian sini nih, ada engine start stop karena sudah keyless, pengaturan spion, sama ada vehicle stability control, jadi mobilnya bisa lebih stabil. Selain memang ada IAC-nya juga ya. Di bagian tengah, head unitnya sudah floating, juga bisa terkoneksi ke smartphone, ada Android Auto juga, terus ada Max Cool di AC-nya nih, dan AC-nya pencet-pencetannya semuanya physical, jadi lebih gampang dan mudah. Di bagian sini nih ada wireless charging untuk handphone yang sudah support, yang belum support beli handphone gih. Minggir. Nggak harus sih. Yang belum support wireless charging bisa colok-colokan, ada di sini power outlet. Dan ini untuk tuas transmisinya CVT, terus ada electric parking brake dan auto hold. Ini cup holder. Ini glove box-nya lumayan gede guys. Selain dari si armrest-nya juga jadi kerasa gede ya, bisa sharing juga sama yang di sebelahnya, enak. Alat penyaman terbuka. Terus di bagian atas normal lah, spion tengah sama sun visor. Jadi
dengan harga yang ditawarkan sama Om Arga, teman-teman bisa dapetin mobil ini. Menurut gue sih masih worth it ya, nggak bakalan nyesel deh. Yakin mau beli Xpander Cross? Sempit? Enggak juga. Kita cobain. Itu kan direct banget orang ngomong main sempit aja ya. Lu nyoba belum? Hei. Gue cobain nih buat lu ya. Ini tadi posisi gue duduk. Ini gue sengaja gue rebahin nih tempat duduknya biar lebih santai biar. Tapi gue biar cek nih. Gue setting dulu paling normal lah ya segini tuh. Gue menyesuaikan sama jarak double blower AC-nya guys. Jadi kalau terlalu dekat takutnya lu terlalu dingin mukanya. Cemberut aja lagi. Udah enak segini lah ya. Dan di sini juga tunnelingnya kecil, jadi nggak akan terlalu ganggu. Bukan yang gede-gede banget gitu ya. Ada power outlet juga. Headroom gede, legroom gede. Sekarang kita ke bagian baris ketiga karena isunya di bagian baris ketiga ini yang paling sempit kita cobain. Dan gue nggak ngerubah joknya ya. Gue mau lewat sini biar teman-teman bisa lihat secara real time, langsung tanpa editing. Kok masih men? Gitu dah. Setahu gue dia one touch tumble men. One touch tumble. Ah tuh, jadi sekali klik dia tuh langsung ngejungkel guys. Hop hop. Ntar dulu. Nih gue tarik dulu guys biar. Nih guys. Ini tadi gue udah lega banget ya di depan mundur. Nah sekarang gue ada di baris ketiga. Gue masih punya sisa 2 jari. Tinggi gue 165 cm ya. Dan headroom gue masih gede. Legroom gue juga tadi masih nyisa. Di sini bisa untuk 2 orang dewasa, 2 headrest, 2 seat belt. Kalaupun tinggi teman-teman di atas tinggi gue 170 mungkin. Ini kerasa mentok. Ini masih bisa maju banget nih. Di depan masih bisa maju banget. Karena tadi driver tuh joknya sengaja gue lebih mundurin. Biar gue pengen tahu semaksimum apa, ternyata di sini bisa juga masuk orang dewasa. Jadi ada yang bilang di sini sempit. Ya mungkin kalau yang naik di sini segede Hercules mungkin ya. Bisa. Tapi kalau masih orang-orang Indonesia kayaknya masih masuk dan masih bisa berkoordinasi sama baris kedua gitu. So, yakin mau beli Xpander Cross? Harusnya jadi yakin sih setelah gue nge-review mobil ini ya men. Yo. Ya nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih jelasnya, test drive aja atau setidaknya lihat unitnya janjian sama Om Arga ke pusat nih di Matraman, atau nanti mobilnya bisa dibawain ke rumah teman-teman. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Nggak harus selalu otomotif guys. Yang belum follow akun medsos kita di bawah sini IG dan TikTok. Thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.